Ibu minta maaf sekali ya nak King atas kelakuan kakak kelas kamu yang sangat kurang ajar ini. Dia memang sudah keterlaluan sekali dengan kamu dan temanmu tadi King. Ibu minta maaf sekali ya nak King. Rio, sekarang kamu harus minta maaf sama King. Kamu sudah melakukan kesalahan yang sangat besar sekali kepada King. Cepat minta maaf Rio. Kalau kamu tidak mau minta maaf dengan King, Ibu akan pastikan jabatan kamu di OSIS akan Ibu cabut secepatnya. Kamu mau, Rio? Jangan, Bu. Ya sudah, cepat minta maaf sama King. Dia itu anak pemilik sekolah ini. Kamu lupa, Rio? King, gue minta maaf ya. Gue salah tadi udah kasar sama cewek lo. Awas aja kalau lo berani buat nyentuh cewek gue lagi. Gue pastiin lo bakal dikeluarin dari sekolah ini. Iya King. Sorry ya. Baik. Berarti masalah ini sekarang sudah selesai ya. Rio sudah meminta maaf kepada King. Dan King juga sudah memaafkan Rio. Dan untuk Nak King, apa ada yang ingin disampaikan lagi kepada Rio? Gak ada, Bu. Baik kalau begitu. Ya sudah Rio, kamu bisa balik ke ruang OSIS. Ibu ingin bicara penting dengan Nak King. Iya Bu. King, selamat datang ya di SMA negeri swasta. Ibu minta maaf sekali ya Nak King. Di hari pertama sekolah kamu ini, hari-harimu benar-benar hancur gara-gara kakak OSIS yang tadi itu. Gak apa-apa Bu. Oh ya Nak King, bagaimana kabar keluarga kamu di Kanada? Mereka semua sehat kan? Sehat Bu. Orang tua saya juga titip salam. Mereka minta maaf gara-gara gak bisa mampir ke sekolah hari ini. Gak apa-apa kok nak, ibu ngerti sekali. Mereka kan artis yang super duper sibuk. Pasti jadwal mereka itu padat sekali. Lumayan Bu. Lagian di sekolah ini sudah ada tim manajemen yang mengurus sekolah ini 24 jam. Jadi mereka tidak perlu sibuk lagi untuk datang meluangkan waktu ke sekolah ini. Iya Bu. Jadi Nak King, untuk sekarang ibu ingin bertanya dengan kamu. Kamu ingin masuk ke kelas mana ya Nak King? Biasanya sih pihak sekolah yang akan menentukan kamu akan masuk ke kelas mana ya Nak King. Tapi berhubung kamu adalah anak dari pemilik SMA negeri swasta, kamu bebas menentukan mau masuk di kelas yang mana. Kalau Putri Anabel masuk di kelas mana ya Bu? Sebentar ya, ibu cek dulu ya Nak King. Untuk kelas 10... Putri Anabel dia masuk di kelas 10C Nak King. Ya udah, saya masuk di kelas itu aja Bu. Tapi maaf sekali Nak King, kelas 10C ternyata sudah penuh sekali. Yang tersedia hanya kelas 10A dan kelas 10B. Untuk kelas 10B itu ada Felicia Tantrum, ada Tuti Tipunasari, ada Maya. Saya nggak mau di sana Bu. Kalau gitu kamu mau ibu buatkan kelas 10D. Jadi nanti cuma kamu aja muridnya di sana. Kamu mau Nak King? Gak usah sampai segitunya juga Bu. Kalau kayak gitu, saya masuk di kelas 10 aja Bu. Ya sudah kalau begitu Nak King, kamu bisa langsung ke kelas kamu sekarang ya. Kelasnya ada di lantai 2, di gedung utara ya Nak King. Mau ibu antar? Gak usah Bu, saya sendiri aja. Baik kalau begitu Nak King. Saya permisi ya Bu. Tapi kamu sama sekali lo gak ada ngomong. Kok bisa ya aku tiba-tiba meluk Putri? Kira-kira bodyguardnya Putri lihat nggak ya? Kalau bodyguardnya Putri lihat terus dia ngaduin ke papanya gimana ya? Bisa gawat terusannya. Aduh. Stay on. Tuan? Halo Tuan? Halo bodyguard, kamu lagi di mana ini sekarang? Saya lagi ada di parkiran sekolah non Putri Tuan. Saya lagi ngelap mobil. Loh, kok kamu ngelap mobil sih bodyguard? Kamu gak ngawasin anak saya? Nanti kalau anak saya dijalin sama teman-temannya gimana? Maaf Tuan, tapi untuk sekarang saya tidak bisa mengawasi non Putri senaknya. Karena masa SMA dan SD itu berbeda banget Tuan. Jadi saya tidak bisa mengawasi non Putri secara terang-terangan. Benar juga ya kamu bodyguard. Anak saya sekarang udah SMA. Kalau teman-temannya tahu anak saya diawasin sama bodyguard, pasti dia bakal malu. Benar Tuan, saya tidak mau membuat non Putri malu gara-gara diawasi oleh saya. Ya udah bodyguard. Tapi sejauh ini aman-aman aja kan bodyguard? Putri nggak diapa-apain kan sama teman-temannya?
Kenapa bodyguard? Anak saya baik-baik saja kan? Non Putri baik-baik aja kok, Tuan. Kalau nggak diapa-apain, tapi kenapa kamu gagap kayak gitu, bodyguard? Kamu yang jujur dong sama saya. Kalau kamu nggak jujur ya, bodyguard, saya bakal tambahin gaji kamu 1 miliar hari ini. Jangan, Tuan. Ampun, Tuan. Kalau gitu cerita sama saya. Apa yang terjadi sama anak saya? Sebenarnya tadi Tuan King datang ke sekolah ini, Tuan. King? Dia pindah ke negara ini? Iya, Tuan. Baru hari ini Tuan King pindah ke sekolah ini, Tuan. Terus, apa yang terjadi sama Putri dan King? Dia macam-macam sama anak saya. Tuan King, dia tadi meluk non Putri, Tuan. Apa? Bodyguard, sekarang kamu bilang sama Putri, kasih tahu pulang sekolah nanti bawa King ke rumah. Saya mau bicara 4 mata sama King. Baik, Tuan. Ya ampun, ini pertama kalinya aku melihat Tuan semarah ini. Oh ya, saya harus nyari non Putri sekarang. King, bisa-bisanya ya anak itu. Gila, ngebut banget gak sih, Boy? Karena kita ngapain nih sekarang? Gimana kalau kita jalan-jalan sambil liatin cewek-cewek cantik? Ide yang sangat brilian sekali, Boy. Otak kamu memang pintar banget ya, Boy. Yo, Ilaki. Kenapa sih, Boy? King, my brother, my man, what's up, bro? Gila, lo kemana aja selama ini, King? Gara-gara nggak ada lo ya, kegantengan kita jadi berkurang 20% tau gak sih, King? Sama aja ya kayak SD. Sekarang lo sekolah di SMA negeri swasta, King? Iya. Kok bisa, King? Katanya lo bakal menetap selamanya di Kanada. Panjang ceritanya. Ya ceritain sekarang lah, King. Kita penasaran, King. Ya nggak, Boy? Setuju banget nih. Nanti aja aku cerita. Ini kebiasaan banget deh, King, kayak gini. Ya udah, gue sama Boy sekarang mau jalan-jalan nih. Mau ngeliatin cewek-cewek cantik. Lo mau ikut nggak, King? Ayo ikut, King. Katanya nih ya, cewek-cewek di kelas 11A itu cantik-cantik loh, King. King. Kok tiba-tiba ada Putri? Iya, kayak hantu banget deh tiba-tiba muncul. Ya udah, kayaknya kita pergi aja nggak sih, Laki? Setuju banget, Boy. Gue duluan ya, Boy. Tunggu, Laki. Mau diajak kemana sama Boy, Laki? Jalan-jalan ada cewek katanya. Kenapa? Nggak kenapa kok, King. Cemburu? Enggak lah. Ngapain aku cemburu? Emangnya aku siapamu, King? Emang aku berhak buat cemburu? Oh ya, King. Nanti sore pas pulang sekolah, kamu disuruh ke rumahku ya, King? Siapa yang nyuruh? Papaku, katanya dia mau ngomong sama kamu, King. Ngomong apa? Nggak tahu, King. Nanti sore kamu pulang bareng sama aku ya, King. Bareng sama sopirku. Aku tunggu di parkiran ya nanti, King. Aku balik ya, King. Put. Kenapa, King? Nggak apa-apa. Ya udah, aku balik kelas ya, King. Dah, King. Mampus. Kenapa ya papanya Putri mau ketemu sama aku? Apa bodyguardnya Putri udah ngelaporin ke papanya Putri kalau tadi aku meluk Putri? Kalau papanya Putri marah gimana ya? Kalau papanya Putri ngelapor ke papi aku gimana ya? Aduh, kok jadi kayak gini sih? Sultan abal-abal nih. Mau kemana, Put? Bukan urusanmu ya, Vel. Yes, sok banget sih jadi orang. Put, gimana tadi rasanya dimarah sama kakak OSIS? Kasian banget ya, kena marah sama kakak OSIS. Habisnya kamu kurang ajar banget sih, Put. Apaan sih, Vel? Kamu gak inget ya? Beberapa hari yang lalu kamu juga dimarah loh sama kakak OSIS gara-gara kamu pakai gelang emas ke sekolah. Yes, Put,
hari ini kamu emang selamat. Tapi aku bakal pastiin, nanti kamu bakal lebih menderita dari hari ini. Selamat? Oh, jadi kalian berdua ya yang laporin aku ke kakak OSIS? Kalian kan yang laporin aku kalau aku pakai gelar ke sekolah? Iya kan? Tuti, Feli, kalian itu kayaknya harus ke psikolog deh. Pikiran kalian itu terlalu jahat tau nggak sih untuk manusia normal? Apa kamu bilang, Put? Aku bilang kalian harus periksain mental kalian ke psikolog. Otak kalian itu udah nggak beres tau nggak sih? Udah ya, aku gak punya waktu buat ngeladenin orang nggak penting kayak kalian. Awas ya kamu Putri Sultan Al-Amal. Dasar kurang ajar. Mentang-mentang gebetannya udah balik, dia berani banget ya sama kita. Lihat aja ya, aku bakal balas dendam ke kamu, Put. Apaan sih Feli sama Tuti itu? Nggak jelas banget deh mereka. Kenapa, Put? Nggak apa-apa kok. Kamu tadi dari mana, Put? Dari kelasnya King Jazz. Cie, udah mulai nyari King nih. Udah mulai kecintaan ya sama King. Apaan sih kalian? Aduh, Putri, sadar Put, sadar. Bestai, kamu kenapa Bestai? Iya, aneh banget. Dari bengong terus tiba-tiba kesurupan. Apa jangan-jangan sekolah kita ini dulunya kuburan ya, Jess? Aduh, Sar, kita udah SMA loh, Sar. Masih aja deh percaya sama mitos-mitos SD. Ya kan siapa tahu bekas kuburan gitu, Jess. Atau bekas rumah sakit jiwa gitu. Ih, makin aneh aja ya pikiran kamu, Sar. Bestai, nanti sore kamu sibuk nggak? Pulang sekolah ini kita ke bioskop yuk. Katanya ada film bagus tahu di bioskop. Ih, boleh banget, Sar. Udah 3 tahun soalnya aku nggak pernah ke bioskop. Ya ampun, kasihan banget ya kamu, Jess. Teman-teman, maaf ya, nanti sore kayaknya aku nggak bisa kemana-mana deh. Emangnya kamu mau kemana, Bestai? Mama sama papa aku mau ketemuan sama King nanti sore. Jadi kayaknya pulang sekolah aku langsung ke rumah deh nanti. Wih, udah pertemuan keluarga aja nih. Takut banget deh, tiba-tiba nanti ada pernikahan Putri dan King. Apaan sih kalian? Kita ini lo masih kelas 10 guys. Gak usah ngomong aneh-aneh ya. Jessica ya Put yang duluan, bukan aku. Kok jadi aku sih, Sar? Udah, kalian berdua ini kayak kucing sama anjing, tau gak sih? Berantem terus. Maaf ya, Bestai. Bodyguard. Selamat siang, Non Putri. Siang, Bodyguard. Kim udah datang, Bodyguard. Belum, Non Putri. Sepertinya Tuan Kim masih di kelas. Yaudah kita tunggu aja, Bodyguard. Mungkin sebentar lagi dia keluar. Non Putri mau tunggu di dalam mobil biar Non Putri nggak panas, Non. Nggak usah, Bodyguard, saya nunggu di sini aja. Baik, Non Putri. Ini dia Tuan King, Non Putri. Silakan masuk ya Tuan King, Non Putri. Saya akan antarkan kalian ke rumah Non Putri sekarang. Kenapa, King? Ada masalah? Enggak. Yaudah, yuk kita masuk, King. Mbak, makanannya udah siap belum ya? Sudah, Nyonya. Makanannya sudah disiapkan sesuai dengan permintaannya, Nyonya. Makasih ya, Mbak. Ada yang harus saya lakukan lagi, Nyonya? Apa ya? Kalau kayak gitu siapin minuman yang seger-seger aja ya, Mbak. Anak-anak pasti pada haus karena kena macet di jalan. Baik, Nyonya. Saya akan siapkan semuanya sekarang. Saya permisi ya, Nyonya. Wah, Putri sama King udah datang. Belum, Pak. Mungkin sebentar lagi mereka sampai. Lama banget ya, Mah, mereka sampainya. Sabar, Pak. Kenapa sih, Pak? Kayaknya Papa ini gak sabar banget ya ketemu sama anak-anak. Iya, Papa udah gak sabar banget ngomong sama King. Ngomong sama King? Ngomong apaan, Pak? Ada pokoknya, Mah. Ini omongan antara pria dan pria.
Terserah papa aja deh. Mereka itu kayak masih kena macet di jalan. Papa tahu sendiri kan, sore-sore kayak gini jalanan kayak gimana. Ya juga sih, Mah. Tuan, Nyonya, Tuan King dan Non Putri sudah sampai. Nak King, ya ampun tante kangen banget loh sama kamu Nak King. Udah 3 tahun kan kita nggak ketemu Nak. Ya Tante, akhirnya King bisa kesini lagi. Papa ini apa-apaan sih? Ya ampun ngagetin mereka aja loh. Kalian berdua udah makan? Makan di sini yuk. Belum mah, kita makan aja dulu yuk mah. Kasihan King kayaknya lapar, ya kan King? Lebih ke haus aja sih. Ya ampun, kasihan banget loh kamu Nak King. Tadi tante udah suruh sih Mbak untuk buatin minuman yang seger-seger, ya kan Mbak? Mbak kok nggak ada? Ya udah, tante tinggal ke dapur dulu ya buat panggilan Mbak. Tunggu sebentar ya King. Gak usah repot-repot Tante. Nggak repot kok Nak King. Putri, ayo bantu Mama yuk. King, aku ke dapur dulu ya sebentar. Jangan, Put. Kamu bisa diam di sini aja nggak, Put? Kenapa King? Aku kan cuma ke dapur. Sebentar aja kok. Tunggu ya. Put, Putri. King. Ya Om. Saya mau bicara penting sama kamu. Ini tentang kamu. Sekarang pasti aku bakal dimarah sama papanya Putri. Pasti papanya Putri udah tahu semuanya. Kalau aku nggak dikasih ketemu lagi sama Putri gimana ya? Aku kan pindah ke negara ini buat ketemu sama Putri. Masa sekarang aku harus pisah lagi sama Putri? Kamu sendirian di negara ini. Enggak juga sih Om. Ada bodyguard sama Mbak juga yang nemenin King di rumah Om. Berarti kamu resmi hidup sendiri ya di negara ini? Iya Om. Kalau kamu butuh bantuan, bilang aja sama Om. Tadi papi kamu nelpon Om. Papi kamu itu sedih sekali gara-gara berpisah sama kamu. Dia tadi nelpon sampai nangis-nangis. Om jadi nggak tega sama papi kamu. Papi emang kayak gitu sih orangnya Om. Papi kamu juga tadi minta tolong sama Om buat jagain kamu. Jadi kalau kamu emang perlu bantuan, jangan lupa buat hubungi keluarga Om ya King. Iya Om, makasih ya Om. Iya sama-sama. Itu aja yang Om mau bicarain sama King Om. Iya, itu aja kok. Syukur aja papanya Putri nggak tahu kalau aku tadi meluk Putri. Udah takut banget bakal dimarah sama papanya Putri. Untung aja nggak ketahuan. Kenapa? Pasti kamu kira saya nggak tahu ya? Saya tahu kok. Tadi siang kamu meluk anak saya kan? Tapi saya ngerti kok. Saya juga pernah muda. Tapi ingat ya King, kamu jangan pernah aneh-aneh sama anak saya. Iya Om. Saya bakal ngelakuin apa yang kamu lakukan ke anak saya. Kalau kamu mukul Putri, saya bakal mukul kamu. Kalau kamu kasar sama Putri, saya bakal kasar sama kamu. Kalau kamu cium Putri, saya juga bakal cium kamu. Intinya jangan macam-macam sama anak saya. Putri itu anak saya satu-satunya. Jadi saya harus jaga dia dengan sepenuh hati. Tenang aja Om, saya pasti bakal jagain Putri Om. Kas buahnya udah siap. Papa sama King lagi ngobrolin apa? Kok kayaknya serius banget? Nggak ada apa Putri. Tadi Papa cuma ngomongin papinya King saja. Oh, Putri kira ada apa? Ya udah, yuk kita makan yuk sekarang. Mama kamu di mana Put? Masih ada telepon dari temennya, kita disuruh makan duluan. Oh, Ya udah kalau kayak gitu, ayo kita makan. Yuk. $100 juta, 200 juta.
video udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!